Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup versi OCC-CRP. Berita perihal terjebaknya para penumpang selama 2 jam dalam pesawat ini. Hai Sobat Negeriku, kita jumpa lagi di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Kembali bersama saya Anam yang akan membawakan sejumlah topik menarik di awal tahun 2025 ini. Oh iya, bagaimana tahun baru kalian? Semoga bahagia ya. Oke, ada beberapa sejumlah topik menarik di awal tahun 2025 ini yang akan kita bahas. 5 topik itu diantaranya mulai dari berita duka, hukum, politik, sampai ekonomi. Udah penasaran? Yuk kita kupas satu-satu. Reactionjpn.com di awal tahun ini akan kita buka dari berita terkait kabar duka. Apa itu? Berita itu berjudul Kecelakaan pesawat Azerbaijan Airlines di Kazakhstan, 38 orang tewas. Pesawat penumpang milik Azerbaijan Airlines alias Azal jatuh di kota Aktau, Kazakhstan Barat pada 25 Desember yang lalu. Setidaknya 38 orang dinyatakan tewas dalam kecelakaan tersebut. Wakil Perdana Menteri Kazakhstan yakni Kanat Bazunbayev menyatakan pada konferensi pers di Aktau bahwa 38 orang meninggal dunia dan 29 diantaranya dinyatakan selamat. Menurut pernyataan Azal melalui Telegram, pesawat Embraer 190 yang membawa 62 penumpang dan 5 awak tersebut jatuh di lokasi sekitar 3 km dari Aktau. Pesawat tersebut sedang berada dalam perjalanan dari ibu kota Azerbaijan, Baku, menuju Grozny di Republik Chechnya, Rusia. Berita perihal kabar duka jatuhnya pesawat ini mendapat komentar dari Sobat Negeriku yang datang dari akun bernama Sonya Bella. Akhir tahun banyak berita duka ya, sedih banget. Mana ini pas Natal, di mana orang lain sedang berbahagia menyambut hari raya. Semoga keluarga korban dikuatkan ya. Komentar lain datang dari akun bernama Edward Simanjuntak yang mengatakan, suka tidak suka, mau tidak mau, kita nggak pernah tahu takdir yang membawa kita. Oleh karena itu, kita harus selalu siap dan ikhlas dengan jalan Tuhan. Komentar gue pribadi, semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya ya. Dan juga dapat diketahui penyebab pesawat tersebut jatuh. Memasuki berita keempat, pada reactionjpn.com di pekan ini ada berita politik yang mana datang dari Bapak Jokowi. Berita itu berjudul Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup versi OCC-CRP, Guntur Romli colek KPK sampai Kejagung. Wait a minute. Juru bicara PDI Perjuangan Bapak Muhammad Guntur Romli menyebut temuan Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCC-CRP bisa menjadi pintu awal bagi aparat penegak hukum demi memeriksa Presiden ke-7 Indonesia yakni Bapak Jokowi dan keluarga. Dia mengatakan OCC-CRP sebagai organisasi ternama di dunia tentu saja memiliki bukti kuat untuk memasukkan Jokowi dalam daftar hitam pemimpin di dunia. Guntur Romli pun menyebut KPK dengan pengalaman dan jaringan bisa bekerja sama dengan OCC-CRP guna menyelidiki dan memeriksa Jokowi beserta kerabat. Berita terkait yang mana datang dari mantan presiden kita yakni Bapak Jokowi yang dikaitkan dengan OCC-CRP ini mendapat komentar dari salah satu Sobat Negeriku dan diantaranya datang dari akun bernama Jerry Hila. Pak Jokowi sekalinya selesai dari jabatan langsung go internasional ya. Selamat Pak D. Sementara itu komentar lain datang dari akun Evan Hutoyo. Aku nggak tahu harus ngucapin selamat apa harus bersedih. Makanya jangan main ubah undang-undang demi anak-anakmu. Memangnya negara ini milikmu, Pak?
Emang apa sih nggak boleh? Nah, Sobat Negeriku, menurut kalian bagaimana terkait berita ini? Memasuki berita ketiga di reactionjpn.com pada pekan ini, berita itu terkait kabar duka, yang mana beritanya berjudul 179 orang tewas dalam kecelakaan pesawat di Korsel. Sebuah pesawat penumpang yang mengangkut 181 orang mendarat darurat dan meledak di Bandara Miwon yang terletak di Korea Selatan. Kecelakaan pesawat itu menewaskan 179 orang dengan 2 lainnya berhasil selamat, ujar pihak berwenang setempat. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 9 pagi. Pesawat Jeju Air yang membawa 175 penumpang dan 6 awak keluar dari landasan pacu saat mendarat di Bandara Internasional Miwon di daerah Miwon, Provinsi Jeolla Selatan, sekitar 288 km barat daya Seoul, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air tergelincir di tanah tanpa roda pendaratan yang dikeluarkan, menabrak dinding beton sebelum akhirnya meledak dan terbakar dengan suara ledakan yang memekakan telinga. Kecelakaan penerbangan itu dikatakan sebagai kecelakaan yang mematikan di tanah Korsel. Berita perihal kecelakaan pesawat Jeju Air yang terjadi di Bandara Miwon, Korea Selatan ini mendapat komentar dari Sobat Negeriku yang mana datang dari akun bernama Andres Kamala. Andres Kamala mengatakan bahwa hancur banget hati keluarganya. Ingin bertemu orang terkasih yang pulang kampung halaman untuk merayakan tahun baru bersama malah mendapat berita duka. Semoga para korban tenang di tempat terindah di surga. Tak mau ketinggalan komentar lain datang dari akun bernama Chunyang24. Chunyang mengatakan, semoga korban yang selamat nggak dibully ya. Tolonglah warga Korsel. Korban selamat juga ada trauma berat melihat ratusan orang mati di depan mereka, termasuk teman-teman mereka. Jangan siksa mereka lagi. Saya mengucapkan turut berbela-sungkawa untuk para korban dan juga keluarga yang ditinggalkan, dan semoga juga para keluarga diberikan kekuatan. Memasuki berita urutan kedua di reactionjpn.com akan diisi oleh berita terkait ekonomi. Kalian pasti sudah tahu ya, berita itu berjudul Tok Prabowo naikkan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Presiden Prabowo Subianto mengaku hanya akan menaikkan pajak pertambahan nilai alias PPN untuk barang dan jasa mewah. Kenaikan PPN dari 11 ke 12% tersebut akan berlaku per 1 Januari 2025. Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Emang apa sih nggak boleh? Berita perihal kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% ini mendapat komentar dari para Sobat Negeriku yang mana datang dari akun bernama Chandra Jeki. Tolong sejahterakan dulu rakyatnya, baru naikkan pajak. Pajak tinggi tapi masyarakat cari makan aja susah. Tak mau ketinggalan komentar lain datang dari akun bernama Vera Enda yang mengatakan dengan kalimat, kalau masyarakatnya kaya dan punya pekerjaan dengan gaji manusiawi seperti di negara maju, bolehlah naikkan pajak. Lah ini, antrean mencari kerja aja masih banyak. Berani-beraninya mau naikin pajak. Menurut kalian, perihal kenaikan PPN 12% ini apakah sudah tepat? Akhirnya sampai juga kita di berita paling terpopuler di reactionjpn.com di pekan ini. Berita itu masih datang dari dunia penerbangan. Berita itu berjudul Super Airjet kurung penumpang 2 jam. General Manager Injourney Airport mengatakan kacau itu pilotnya. General Manager Injourney Airport Pekanbaru Bapak Radityo Ari Purwoko memberikan pernyataan tentang insiden penerbangan Super Airjet IU914 rute Jakarta Pekanbaru yang telah membuat penumpang terjebak di dalam kabin pesawat. Para penumpang diketahui terjebak dalam pesawat selama 2 jam.
Macam tak betul je budak ni. Menurut Radityo, alasan tidak adanya perpanjangan operasional atau extend Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru hingga malam hari tidak tepat. Radityo menegaskan bahwa Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru yang biasanya beroperasi hingga pukul 9 malam selalu siap memberikan izin perpanjangan jika ada permohonan dari maskapai. Radityo menekankan bahwa masalah tersebut bukan pada pengelola bandara, melainkan ada di internal pihak maskapai atau kru penerbangan. Nah, berita perihal terjebaknya para penumpang selama 2 jam dalam pesawat ini mendapat komentar tajam dari para sobat negeriku. Komentar-komentar itu diantaranya datang dari akun bernama Ian Gala. Ian Gala mengatakan, "Haduh, Jet Air itu grupnya siapa deh? Ada-ada aja masalah. Coba berbenah deh manajemennya." Tak mau ketinggalan, komentar lain juga datang dari sobat negeriku yang bernama Kroco Kroco. "Itu penumpang pada ngamuk gak? Kalau gue sih bakal ngamuk ya. Masa udah sampai tapi nggak boleh keluar?" Wah, itu parah sih. Ini harus benar-benar diselidiki ya. Itu dia 5 berita terpopuler di reactionjpn.com di awal tahun 2025 ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe akun kami, akun jpn.com. Download juga aplikasinya di Play Store maupun di App Store. Saya Anam beserta rekan-rekan redaksi mengucapkan terima kasih. Selamat tahun baru 2025. Sampai jumpa di reactionjpn.com pekan depan. Bye.